wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin usan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wal musannifin usan ila mu'allifil kutubina li ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussuhu samkhasah ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadra fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zaburi Sayyidi Daud lan iku tetep ing dalam kitab Zabure Sayyid Nabi Daud alaihissalam. Ya Dawudu utawi dawuh ya taklis syahawati ada saking mangan pira-pira kasenengan. Fa inna quluba ahli syahawati kama anna aklas syahawati lan kaya oleh temen setuhune mangan pira-pira kasenengan iku yatrudu nolak apa aklus syahawat al-abda ing kawula an hadratillahi ando saking ngersane Allah taala. Pakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono aklus syahawat maddur rijli utawi ndlujuraken sikil min ghairi hajatin saking tanpa hajat bijami isu il adabi kelawan jamek rupa olone tata krama. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Ali Al-Khawas aibdon halih malih la yabluhu ora dimi amrillahi ing dalem ngegungaken perintahe Allah ta'ala maha luhur sapa Allah wa nahyihi lan panyegahe Allah payaf'alu mongko nglakoni sapa al murid al manduba ing perkara kang den sunataken ka'annahu kaya-kaya setuhune mandub iku wajibun kang wajib. Wayajtani bulan ngedoi sapa murid al makruha ing perkara kang den makruhaken ka'annahu kaya-kaya setuhune makruh iku haramun kang haram mengkono-mengkono niat. Fayanwi mongko niat sapa murid bin naumi kelawan turu fil qailulati ing dalem turu ana wektu bedhug at-taqawwa ing ngalap pikuwatan ala qiyamil laili ing atase jumenengi wengi. Wayatana walulan merkoleh sapa murid ba'da syahawati ing sebagiane pira-pira kasenengan limudawati nafsihi krana nambani nafsune murid. Idza nafarat ing dalem nalikane mberot apa nafsihi minal ibadati saking pira-pira ibadah bil kulliyati kelawan babar pisan. Fa inna lisana halin nafsi krana setuhune lesane tingkai nafsu iku yaqulu ngucap apa lisanu halin nafsi li sahibiha maring wong kang anduweni nafsi kun ana sira iku mai sartane ingsun fi ba'di aghradi ing dalem sebagiane pira-pira sejo ingsun wa illa lan namun ora kun mai sorak tuka mongko mbanting sapa ingsun ing sira wa kadzalika lan halikaya mengkono-mengkono wa kadzalika lan halikaya mengkono-mengkono yanwi niat sapa murid bilibasis siyabi kelawan nganggo pira-pira dodot al-fakhirati kang bagus
izharo ni'matillahi ing lahiraken nikmati Allah taala maha luhur sapa Allah dunal hududi ora pira-pira bagian an-nafsaniyati kang bangsa nafsu wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono yanwi bilibas istiap yakulu mangan sapa murid azza ida ingkang tambah minat ta'ami saking panganan wal baridalan perkara kang adem al khulwa kang manis minas syarabi hale tetep saking inuman li ajlis tijabati a'dha'ihi krana arae nyembadani pira-pira anggotane murid liyashkura supaya syukur sapa murid Allah ing Allah taala bi'azmin kelawan nejo waqad kana lan teman-teman ana sapa Abul Hasan Syekh Abul Hasan Asyadzili rahimahullahu taala maring pira-pira santrine mongko nyembadani apa kullu udwin saben-saben dalem nalikane mangan sapa ahad khubzas syairi ing roti saking gahu mongko temen seduhune ahad iku yaqulu ngucap sapa ahad zalika ing mengkono-mengkono alhamdulillah wa indahu lan iku tetep ing dalem sandinge ahad napa niki lafate Ishmizazun napa ngoten ora genah lafate hurufe Ishmizazun utawi sengit wa ba'di sukhtin lan sebagiane muring-muring ala maqdurillahi ing atase perkara kang den pesti Allah taala maha luhur sapa Allah walau annahu lan lamun tetep temen setuhune ahad iku nadzara ningali sapa ahad bi'ainil basirati kelawan peningal ati lawajada mongko yektine nemu sapa ahad ngeten lafate al ismi zaza berarti wau ismi zazun ngoten al ismi zaza ing sengit wasukhta lan tegese muring-muring alladzi indahu kan tetep ing dalem sandinge ahad yarji'u yurajjihu halih ngungguli sapa ahad fil ismi ing dalem dosa alaman ing atase wong tamat ta'a kang seneng-seneng sapa man bidunya kelawan donya biyaqinin kelawan yakin fa innal mutamatti'a krana setuhune wong kang seneng-seneng bidunya kelawan donya iku fa'ala nglakoni sapa man ma ing perkara abahahu ana ana iku indahu tetep ing dalem sandinge man apa ismi zazun sengit wasukhtun lan tegese muring-muring faqat fa'ala mongko teman-teman nglakoni sapa ahad ma ing perkara harramahu kang ngaromaken ing ma sapa al haqqu Allah dat kang hak azza maha mulya sapa al haq wa jalla lan moho agung sapa al-haq waf'al lan nglakonana sira zalika ing mengkono-mengkono dawuhe Syekh Abdul Hasan ya akhi sedulur ingsun wonten kitab Zabur kitab Zaburipun Nabi Daud dipun dawuhaken isine Daud ancamlah kaummu dari memakan makanan yang menyenangkan. Sebab hati orang-orang yang gemar menuruti kesenangannya itu akan terhijab dariku. Nah, ini satu bukti
dawuhipun Gusti Allah dhateng Nabi Dawud wonten kitab Zabur bahwa seseorang yang selalu mengikuti kesenangan nafsu itu justru akan terhijab dari Allah. Sebagaimana memakan makanan yang disukai, makanan yang menyenangkan, itu bisa menghalangi seorang hamba bisa wusul di hadapan Allah. Demikian pula orang yang mengarah kakinya ke depan tanpa hajat. Artinya napa? Ndelujurne sikil niku. Menjulurkan kaki tanpa ada hajat. Itu juga akan menjadikan seorang hamba itu tertolak dari wusul kepada Allah. Titik temunya itu kedua-duanya sama-sama merupakan sikap su'ul adab. Adab yang jelek. Perilaku yang jelek. Sebab orang yang berjalan untuk wusul kepada Allah, maka yang paling harus dijaga adalah kaitan dengan adab ini. Dan ini termasuk orang yang su'ul adab ini. Maka karena su'ul adab, maka dia akan terhalang bisa wusul kepada Allah. Syekh Ali Al-Khawas juga mengatakan, la yablughul murid maqamas sidqi hatta yazida fi ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyihi. Seorang murid tidak akan sampai pada derajat kesungguhan sehingga murid ini mau melebihkan di dalam mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah. Gambarannya sehingga kalau murid itu melaksanakan sesuatu yang sunat, maka dia menganggap seolah-olah perkara sunat itu adalah hal yang wajib. Jadi memperlakukan hal yang sunat itu ibaratnya seperti sesuatu yang wajib. Demikian pula di dalam menjauhi perkara yang makruh itu menganggap seolah-olah itu adalah perkara yang haram. Kemudian dalam menjauhi perkara yang haram, seolah-olah perkara haram ini adalah perbuatan yang menjadikan kufur. Niki yang dimaksud melebihkan penghormatan atas perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Sebab perkara sunat itu perintah Allah, perkara makruh itu larangan Allah. Yang wajib juga perintah Allah, yang haram juga larangan Allah. Jadi seolah-olah dia memandang bahwa hanya ada dua, hanya itu perintahnya Allah atau larangannya Allah. Kalau perintah, apapun itu bentuk perintahnya, apakah perintah yang wajib atau perintah yang sunat, tidak peduli, pokok yang penting itu perintah, maka betul-betul diperhatikan perintah. Kalau itu larangan, tidak peduli apakah larangan ini makruh atau larangan ini haram, maka betul-betul dijauhi. Tanpa membedakan antara itu makruh ataupun haram. Karena kedua-duanya sama-sama merupakan larangan Allah. Kenapa? Melegakan nafsu yang seperti itu. Layak nafsu itu sebagian kesenangannya senanganku. Nafsu. Orang tidak mau diajak berperilaku baik. Itu juga karena nafsu. Itu yang seringkali membelenggu. Maka suatu ketika memang nafsu itu agak dilonggarkan keinginannya. Jadi tidak pakaian yang indah. Maka kita memakai pakaian yang indah itu akan berpahala. Jangan hanya kita memakai pakaian yang indah itu hanya melulu untuk menuruti kepentingan-kepentingan nafsu saja. Tapi kita arahkan gitu.
Demikian pula ketika makan makanan yang lebih atau ketika minum minuman yang segar, manis, ini kita niati untuk menuruti kehendak anggota tubuh kita agar mau bersyukur kepada Allah. Agar mau diajak syukur kepada Allah, anggota tubuh ini. Sebab nanti kalau nopo nek kadang ngeten. Misale kita makan itu lauknya hanya sambal atau bahkan mungkin lauknya hanya garam. Lauknya hanya garam. Sebenarnya kita makan dengan lauk garam ini sudah satu nikmat. Sudah satu nikmat dan kita ngerti kalau itu adalah nikmat Allah. Karena masih diberi rizki oleh Allah sehingga bisa makan. Walaupun dengan hanya lauk garam. Tapi kalau nanti terus kita bersyukur atas nikmat itu. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Perutnya pasti berontak. Kok kamu malah bilang alhamdulillah? Ini perut ini yang panas. Mulutnya juga begitu, berontak. Lidahku tidak merasakan nyaman sama sekali. Nah, kok kamu mengajak untuk bersyukur? Nah, ini pemberontakannya di sini. Jadi anggota tubuh kita akan berontak. Sehingga tidak sejalan dengan lisan yang kita ucapkan berupa syukur itu. Sehingga syukur kita hanya terucap dalam lisan tetapi tidak sampai kepada hati kita. Karena sebagian anggota tubuh kita masih ada yang protes. Nah, itu loh maksudnya. Tujuannya seperti itu. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili mengatakan berpesan kepada murid-muridnya. Pesannya seperti ini. Kulu min atyabit ta'am washrabu min aladzis syarab wa namu ala auta'il firash wa albisu alyanasiyab fa inna ahad. Tidurlah kalian di tempat tidur yang paling halus. Berpakaianlah kalian dengan pakaian yang paling halus. Seseorang itu makannya. Sementara orang yang tadi di hatinya masih terselip kemarahan itu, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Karena kebenciannya kepada takdir Allah. Karena kemarahannya kepada takdir Allah. Nah itu kan malah dutun kang lebur lil amali maring amal walaula syuhudud du'afai lan lamun ora ana utawi oleh nyekno ikhlasul qasdi watardo lan ojo ridho sira bital bi sinafsika kelawan oleh mbawur nafsu sira alaika ing atase sira fadahlika mongko sebabe rusak sapa sira kaayyakuna kaya yen to ana apa albaisu perkara kang nangekaken laka maring sira fini pira-pira ibadah iku amraini perkara loro rupane fanin ngrusak dituruk liriyai setengah saking liyane fatajtahidu mongko nemen-nemeni sapa sira fis sholati ing dalem salat dia ora krana arahe nekani sapa sinal maklumi lan iku setengah saking kang den weruhi annal baisa utawi temen setuhune utawi dawuh annal bais ngoten annal baisa temen setuhune kang nangekaken ala dzalikal amali ing atase mengkono-mengkono amal huwa ya al bais iku dzakal qasdu mengkono-mengkono sejo al awwalu kang awal la qasdu itlani umuri sholati ora sejo
ngukuhaken pira-pira perkarane salat. Waqat ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala anna tauhidal qasdi ing atase temen setuhune nyuwijikaken sejo iku wajib supaya ndadekaken sapa ulama lahum maring lahum maring ulama hamman ing sejo wahidan kang siji muta'alliqon kang gumantungan biwahidin kelawan zat kang siji la yasyummu ora mambu apa hammun min tauhidil haqqi saking nyuwijakaken Allah zat kang hak ta'ala maha luhur sapa Allah raihatan ing ambune liyane tauhid raihatan ing ambune liyane tauhid. Wasiat yang ketiga, wasiate Syekh Ibrahim yang ketiga berkaitan dengan riya. Wasiat pertama wingi berkaitan dengan taubat. Wasiat kedua berkaitan dengan zuhud di sia-sia pahalanya. Khawatir akan menjadi gelapnya hati. Tidak akan mampu hanya seandainya orang manusia itu tidak melihat ketinggian derajat dia karena dia punya keistimewaan bisa sudah lain dengan kebiasaan nafsu. Nah, ini yang mencurigakan. Ini yang mencurigakan. Pasti berarti nafsu ini ada kepentingan lain di balik ibadah ini. Yaitu tadi termasuk dia merasa senang karena banyak orang menganggap dia hebat, menganggap dia orang yang orang yang ahli ibadah dan lain sebagainya. Walau annaha khalasat minal hawa lasaqula 'alaiha. Padahal andai saja normal netral. Jadi ngibadah ya biasa, tidak ngibadah ya biasa. Ngoten lho. Jadi tidak ada bedanya antara beribadah dan tidak. Dianggap netral, dirasakan netral, itu yang benar. Ini jadi tujuannya dia beramal karena Allah juga ada tujuan yang lain. Contohnya ngeten, orang itu puasa. Puasa, misalnya puasa Senin Kemis. Atau puasa setiap hari misalnya. Tapi di balik itu dia punya tujuan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia cepat untuk diet. Misalnya orang-orang yang mau diet gitu. Misalnya. Tapi dia mandi ini dia niati untuk mandi Jumat. Tapi sekaligus awake ben seger. Berarti dia ada dua tujuan itu. Tujuan karena Allah, juga tujuan karena biar badannya segar. Yang seperti ini namanya masih ada riya. Karena ada dua tujuan tadi. Dawe Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti mengatakan, alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala wala tatahawan bidzalika wa tardha bitalbisi nafsika alaika fatahlika. Dawe Syekh Abdul Qadir begini. Tetaplah kalian memurnikan tujuan dalam berusakan pada diri. Kesehatan, siji krono pujian dan lain sebagainya. Itu berarti ada dua niat. Satu niat yang abadi, satu niat yang sirna. Wahada min as'abi turuqir riya alal mubtadi'in. Ini termasuk riya yang paling sulit bagi kalangan pemula dalam suluk. Karena mereka akan kabur dan mereka akan sulit untuk bersih dari riya ini.
Lain halnya kalau riak yang itu riak berarti. Kemudian beliau mengatakan lagi, Syekh Abdul Qadir ini mengatakan lagi, walau ghalabal baqi alal fani fahuwa riyaun. Ini tadi dia melakukan ibadah, pendorongnya untuk melakukan ibadah itu dua hal. Yang satu adalah sesuatu yang abadi, yang satu adalah sesuatu yang sirna. Nah, ketika yang ternyata kuat pendorongnya adalah yang sifatnya abadi. Misalnya ini tadi, niat puasa karena Allah, tapi juga sekaligus karena diet. Tapi ternyata yang mendorong dia melakukan puasa ini yang lebih besar adalah karena tujuan karena Allah. Loh, yang seperti ini loh masih disebut Imam Ghazali itu mengatakan begini, kalau ada amal yang di situ ada dua dorongan. Nah, digambarkan di sana satu dorongan akhirat, satu dorongan dunia. Kemudian kalau nanti yang menjadi pendorongnya yang kuat adalah tujuan akhirat, maka amal ini dihukumi akhirat. Berarti masih ada pahala. Gambarannya ngoten. Tapi kalau lebih ya dunia nih, untuk orang-orang yang beramal untuk suluk, maka dia tidak memurahkan hal yang semacam itu. Tidak menggampangkan. Wa misalul fani wal baqi. Sekarang contoh tujuan yang abadi dan tujuan yang sirna, itu contohnya misalnya kita sedang ada hajat, ada butuh pada seorang pembesar atau orang yang mulia, kita muliakan. Nah, sementara pembesar atau orang yang kita muliakan itu sedang sholat Jumat atau sedang sholat-sholat yang lain, berada di shaf yang pertama. Atau di satu tempat sholat, dia berusaha agar nanti dia sholat itu bisa dekat dengan pembesar itu. Karena supaya apa? Nanti tujuan dia yang berkaitan dengan hajatnya kepada pembesar ini bisa terlaksana, bisa tercapai. Sehingga dia mengerjakan sholat di situ tadi bukan karena untuk melaksanakan fardu, tetapi tujuannya adalah supaya dekat dengan pembesar tadi. Ini mati. Apa irji' baliyo sira lasta ora ana sapa sira iku min ahliha saking ahline ibadah. Innama ahluha angin pestine utawi ahline ibadah iku man wong ya'budu kang ibadah sapa man Allah ing Allah taala maha luhur sapa Allah imtisalan krana manut li amrihi maring perintai Allah wa wafaan lan nuhoni biwajibi haqqihi kelawan wajibe hake Allah taala maha luhur sapa Allah wa minha lan iku setengah saking tako iku riya iddiaul maqamati utawi ngaku-ngaku wis teka pira-pira derajat qabla bulughiha ing dalem sadurunge tumekane maqamat au ba'da bulughiha utawa ing dalem sakwuse tekane maqamat walam yu'dzan lan durung den idini sapa lahum ahlul maqam fi idhariha ing dalem nglahiraken maqamat summa anna dzalikal mudda'i
nuli temen setuhune mengkono-mengkono wong kang ngaku-ngaku iku yo dalem sakwise mengkono-mengkono ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono iddia abadan ing dalem selawase qotihi kelawan milang-milang kekuatane murid hatta yaqwiya sehingga kuat sapa murid waya tamakkana lan kongang sapa murid wa qala lan dawuh sapa Syekh Abdul Hasan aibon halih malih rubbama yaf'alu terkadang ngelakoni sapa al muridu murid amron ing perkara yuhmadu kang den puji sapa murid alai ta'affufan krana ngreksa payahmaduhu mongko muji ing murid sapa annasu menungso ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yaruddu ma fayusghi mong ilar riyai termasuk riya yang paling lembut yaitu beribadah dengan tujuan agar dekat kepada Allah. Jadi oleh ibadah tujuannya untuk agar dekat kepada Allah. Ini juga termasuk riya yang lembut. Nah, padahal nek kanggone wong ngamal, iki wis bener. Niat ngibadah nyedek nang Gusti Allah, wis bener wisan. Tapi menurut orang-orang yang suluk, orang-orang yang ingin wusul, itu masih salah. Karena itu masih ada sisi riya. Ada terselip riya di situ. Sebab gini, berarti kalau orang itu beribadah untuk tujuan agar dekat dengan Allah, ini sama halnya dia bekerja untuk mendapat upah. Jadi kerja ben oleh upah. Jadi dia kerja dengan ibadah itu tadi, upahnya adalah didekatkan kepada Allah. Loh, berarti oleh ibadah mau tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya mergo opahi Gusti Allah. Ini riyaknya di sini. Termasuk niku wau malih ngeten kok nek mbrentek eneh ya wong oleh kemudian diusir oleh Allah. Kembali kamu karena kamu bukan ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah hanyalah termasuk di antara riya yang paling lembut adalah mengaku sudah sampai pada satu makom. Misalnya ngaku wis dadi wali misalnya. Ngaku wis dadi wali padahal dhek durung dadi wali. Dhek durung dadi wali, tapi wis ngaku dadi wali. Iki ya termasuk riya niki. Utawa dhek niku sakjane ya wis diangkat dadi wali, tapi terus dhek ngaku-ngaku aku lho waline Gusti Allah. Padahal dia belum pernah mendapat izin dari Allah untuk apa? Untuk menyebarkan atau untuk menyiarkan makom yang sudah dia miliki. Menyebarkan kewaliannya. Makanya para wali itu derajat kewaliannya justru cenderung disembunyikan kebanyakan. Allah langsung nek ngono sampean ngurmatano aku mergo aku wali. Nah, kan secara tidak langsung seolah-olah ketika murid itu memperbanyak ibadah, memperbanyak amal yang sholih. Barangkali dengan apa yang dilakukan oleh murid ini akan mendapat pujian atas apa yang telah dilakukan ini. Kenapa begitu? Kok Allah dan bahkan kebanyakan murid itu mengetahui tentang ini. Wa min huna aujabu alal murid al israra bi amalihi. Karena itulah maka ulama-ulama ahli tasawuf, para mursyid itu mengharuskan murid itu untuk menyembunyikan amalnya semampunya sehingga dia menjadi kuat dan dia sudah melekat dengan amal yang dikerjakan itu. Syekh Abdul Hasan hal yang terpuji, yang dipuji oleh orang lain. Tapi dia tidak punya niat untuk
dia beramal itu tidak punya niat agar dipuji oleh orang lain, tidak. Awalnya begitu. Dia itu ingin dipuji orang lain itu tidak ingin sebenarnya. Sehingga dengan begitu dia merasa bahwa dia beramal itu sudah ikhlas. Padahal kenyataannya murid itu tadi masih tersembunyi riya. Kenapa begitu? Sebab contohnya seperti ini. Seorang murid. Ini ada orang datang membawa sesuatu, membawa oleh-oleh. Terus diberikan kepada itu, orang yang itu. Murid ini merasa nyaman hatinya dengan pujian itu. Sehingga ada kecondongan kepada aman. Merasa enak dengan pujian-pujian itu. Nah, akhirnya walaupun awalnya tadi tidak ada tujuan riya, tapi di belakangnya ternyata muncul riya itu. Walaupun awalnya dia tidak bertujuan itu. Wa minha tarkul amal min ajlin nas wallahu alam. Allahumma shalli ala Muhammad.